Selamat datang di Ruang Film. Di video kali ini, kita akan membahas film yang berjudul Dante's Peak yang dirilis tahun 1997, disutradarai oleh Roger Donaldson. Berikut para pemerannya. Pierce Brosnan sebagai Harry Dalton, Linda Hamilton sebagai Rachel Wando, Charles Hallahan sebagai Paul Dreyfus, Jamie Renee Smith sebagai Lauren Wando, Jeremy Foley sebagai Graham Wando, dan Elizabeth Hoffman sebagai Ruth, neneknya Graham dan Lauren. Selamat menikmati. Adegan pertama kita dilihatkan Harry Dalton, sang ahli vulkanologis yang sedang berada di Colombia, dekat gunung yang sedang mengalami erupsi. Ia bersama dengan timnya dan pacarnya bernama Marianne. Erupsi gunung sangat parah. Batu-batu vulkanik berjatuhan bagai meteor. Naas, salah satu batu vulkanik menimpa Marianne. Marianne pun meninggal dunia. 4 tahun kemudian, adegan diperlihatkan Harry Dalton sedang mencari keringat. Di siang harinya, Harry berangkat menuju kantor karena mendapatkan panggilan dari bosnya bernama Paul Dreyfus. Setiba di dalam kantor, Paul menjelaskan bahwa ada aktivitas vulkanik di Cascades, tepatnya di sekitar Dante's Peak. Harry tidak percaya karena baginya kemungkinan Dante's Peak erupsi hanya sebesar 10.000 dibanding 1. Setibanya Harry di Dante's Peak, ia melihat sedang diadakannya Dante's Peak Pioneer Days Festival. Di saat yang sama, Rachel Wando, wali kota Dante's Peak, sedang bersiap untuk menjadi pembicara dalam festival tersebut. Rachel memiliki anak bernama Lauren dan Graham. Rachel pun bergegas menuju ke panggung penyambutan. Di sana, Rachel menerima penghargaan Money Magazine atas Dante's Peak yang menjadi kota terbaik kedua di Amerika Serikat. Di saat yang sama, terdapat sepasang muda-mudi yang sedang hohohihe di sumber air panas dekat puncak gunung. Di saat yang sama, Harry Dalton berkenalan pada Rachel dan menjelaskan bahwa dia berasal dari Geologus Survey. Mereka berdua bersama Lauren menuju ke tambang tua tempat main Graham dan menjemput Graham. Setelah itu, mereka berempat menuju ke dataran tinggi untuk mengantarkan Harry melakukan pengamatan gunung. Lauren dan Graham ingin diturunkan di rumah neneknya bernama Ruth. Namun sang nenek mengajak mereka untuk pergi bersama ke sumber air panas. Di danau dekat rumah Ruth, Harry melakukan pengecekan terhadap tingkat keasaman air danau. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke sumber air panas. Lauren dan Graham ingin berenang. Di sana, Harry memperhatikan bebatuan, pepohonan sebagai bahan penelitiannya. Tiba-tiba, Lauren berteriak. Ternyata mereka melihat 2 ekor tupai yang mati. Setibanya di pemandian air panas, Harry menyadari akan adanya hal buruk. Saat Graham ingin melompat ke air, Harry dengan sigap menangkap Graham. Lauren pun melihat ada 2 mayat yang mengambang dalam kondisi kulitnya terkelupas. Mereka pun memanggil ambulan. Harry menelpon Paul dan berkata bahwa kemungkinan ini karena tingkat keasaman air danau yang menyebabkan 2 muda-mudi yang sedang hohohihe itu mati. Harry pun menyarankan Rachel untuk mengadakan rapat dewan kota. Di kantor, mereka berdebat tentang aktivitas vulkanik ini. Beberapa lama kemudian, Paul datang ke Dante's Peak. Saat di ruang rapat, Paul berbicara dengan Harry. Paul berkata bahwa semua perkiraan Harry belum tentu benar. Paul pun menjelaskan kepada orang-orang di ruangan tersebut bahwa keputusan Harry untuk mengevakuasi kota adalah hal yang salah. Keesokan harinya, Harry dan rekan timnya bernama Terry pergi menuju kawah gunung untuk melakukan pengamatan menggunakan helikopter dan mendapati bahwa tidak ada aktivitas vulkanik di sana. Esoknya lagi, Harry dan kedua rekan timnya bernama Terry dan satunya sebut saja Telo melakukan pengamatan di dataran tinggi. Di sana mereka tidak menemukan tanda-tanda aktivitas vulkanik yang membahayakan. Esoknya lagi, mereka membawa robot bernama Spider Slake untuk membantu pengamatan mereka. Kemudian di siang harinya, Harry dan Terry berangkat menuju ke kawah
Dan di sana mereka mengoperasikan robot tersebut untuk mendapatkan data sedekat mungkin dengan kawah gunung. Di sana mereka mendapatkan masalah, kaki si robot tersangkut bebatuan. Terry pun berinisiatif untuk turun. Naas, di saat yang sama terjadi gempa kecil, tapi menyebabkan bebatuan di kawah jatuh menimpa Terry. Harry pun meminta tim menghubungi helikopter untuk menjemput mereka. Dengan sigap, Harry menyelamatkan Terry. Ternyata Terry mengalami patah kaki. Helikopter pun datang dan menjemput Harry dan Terry. Sesampainya di kota, Harry dan Paul berdebat tentang aktivitas vulkanik ini. Harry ingin memperingatkan kota, tapi Paul lagi-lagi tidak setuju. Baginya, gempa kecil tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk mengevakuasi warga. Menurut Harry, ini bukan gempa tektonik, tetapi gempa magmatik. Paul bersikeras menolak pendapat Harry dan menjanjikan data ke Harry dalam waktu 48 jam ke depan bahwa teori Harry itu salah. Seminggu kemudian, semua peralatan mereka tidak mencatat adanya aktivitas vulkanik yang membahayakan. Paul pun berkata bahwa pekerjaan mereka di Dante's Peak sudah selesai, dan besok pagi mereka akan pergi. Malamnya, Harry pergi ke rumah Russell. Saat Russell ingin mengambil air minum, ia mendapati airnya keruh. Harry pun mengajak untuk pergi ke tempat persediaan air kota. Setibanya di sana, Harry menemukan adanya sulfur dioksida. Harry pun bergegas menuju tempat Paul untuk menjelaskan temuannya itu. Ia mengambil air dan menunjukkan kepada Paul. Kemudian mereka kembali ke ruang kerja bersama rekan timnya. Mereka mendapati akan adanya gempa. Paul langsung menelpon Garda Nasional, tetapi Garda Nasional baru bisa datang esok pagi. Harry memanggil Russell untuk melakukan peringatan kepada warga kota. Russell pun mengadakan pertemuan warga di gedung sekolah untuk menjelaskan situasi yang terjadi. Russell pun menelpon si Ruth untuk ikut evakuasi, tetapi Ruth menolak dan menutup teleponnya. Russell pun kesal. Di gedung sekolah, ketika Russell dan Harry menjelaskan situasinya, tiba-tiba terjadi gempa yang sangat dahsyat. Orang-orang berlarian keluar, menyelamatkan diri. Ternyata gunung sudah meletus. Kekacauan terjadi di mana-mana. Tiang listrik jatuh, rumah-rumah hancur, bahkan terjadi kebakaran di SPBU. Harry dan Russell pergi menuju ke rumah Russell untuk menjemput Graham dan Lauren. Tetapi ternyata Graham dan Lauren pergi menjemput neneknya Ruth. Harry dan Russell pun bergegas menuju ke rumah Ruth. Harry mengambil jalan memotong melalui sungai. Di tengah sungai, ban mobil Harry tersangkut. Sementara itu di arah berlawanan, ada mobil datang dan menabrak mobil Harry. Air pun masuk, tetapi mobil Harry bisa naik ke permukaan. Di tempat lain ada helikopter pribadi tim survei yang datang dan menjemput orang-orang. Padahal kondisinya saat itu sedang hujan abu vulkanik. Tak lama kemudian helikopter pun jatuh karena jarak pandang terbatas dan abu masuk ke mesin. Helikopter pun meledak. Graham dan Lauren sampai ke rumah neneknya. Badai pun semakin parah. Banyak bebatuan yang berjatuhan dari bukit dan banyak pohon tumbang. Russell dan Harry pun sampai di rumah Ruth dan menemukan Graham, Lauren, dan Ruth. Di dalam, Russell pun marah dengan Ruth. Ruth pun menyuruh mereka pulang, tetapi mereka tidak bisa karena jalan pulang sudah hancur oleh kekacauan yang sedang terjadi. Mereka berlima pun dikagetkan oleh lahar panas yang tiba-tiba membakar rumah Ruth. Mereka dikelilingi oleh lahar yang sangat panas. Jalan satu-satunya hanya melalui danau dengan perahu. Namun air danau sangat asam karena aktivitas vulkanik. Karena tingkat keasaman air danau sangat tinggi, ikan-ikan danau mati. Bahkan perahu yang mereka naiki pun sampai beruap. Tiba-tiba perahu mereka berhenti. Ternyata baling-baling motor penggerak perahu habis tak bersisa karena air danau yang sangat asam. Mereka panik. Saya pun juga panik lihatnya. Dengan sigap, Harry menggunakan jaketnya untuk mendayung.
tetapi pergerakan mereka sangat lambat, sedangkan perahu semakin lama semakin tenggelam. Ruth pun dengan nekat turun ke danau untuk menarik perahu. Dengan menahan sakit yang sangat pedih, Ruth berjalan menuju pinggiran danau. Mereka berhasil selamat, tetapi Ruth mengalami luka yang sangat parah. Beberapa jam kemudian, Garda Nasional sampai di kota Dante's Peak. Dan di saat yang sama kita dilihatkan detik-detik ajal Ruth. Ruth pun tewas. Tim geologis bergegas untuk meninggalkan Dante's Peak. Namun air sungai meluap karena bercampur dengan lahar dingin. Di perjalanan, Harry menemukan sebuah mobil dan berhasil menyalakannya. Kok gak kesetrum ya? Tim geologis berhasil melewati sungai, kecuali Paul. Naas, Paul pun tewas terbawa air sungai yang sangat deras. Di perjalanan, rombongan Harry terhalangi oleh lahar yang sangat panas. Harry pun memaksa untuk melewati lahar tersebut. Ban mobil pun terbakar. Mereka pun berubah menjadi Ghost Rider. Ternyata mereka selamat dengan ajaib. Mereka pun sampai di kota Dante's Peak dan melihat kondisi di sana sangat memprihatinkan. Harry bergegas menuju tempat kerjanya untuk mengambil alat bernama EFL. Harry pun melihat komputer bagaimana prediksi letusan yang akan terjadi. Tak lama kemudian, letusan dahsyat terjadi. Awan piroklastik membumbung sangat tinggi. Awan tersebut menghancurkan semua yang ia lalui. Rombongan Harry pun dikejar oleh awan tersebut. Mereka deg-degan, tapi mereka selamat karena masuk ke tambang tua, tempat bermain Graham. Di tempat lain, tim geologis berpikir bahwa Harry sudah mati. Di dalam tambang, Graham, Lauren, Russell, dan Harry terluka. Mereka berjalan menuju tempat rahasia Graham. Di sana ada persediaan makanan. Sesampai di sana, Harry lupa kalau alat EFL tertinggal di dalam mobil. Harry pun berkata bahwa EFL adalah transmitter yang dirancang NASA dan sedang diuji oleh tim geologis. Alat tersebut bisa mengirim sinyal sehingga orang di luar bisa tahu bahwa mereka berempat ada di dalam tambang tua. Harry pun kembali untuk mengambil EFL tersebut. Di perjalanan terjadi gempa. Tambang pun runtuh. Akses hancur. Harry dan mereka terpisah. Harry tertimpa bebatuan. Tangan Harry patah. Tulang tangannya sampai keluar daging. Harry tidak menyerah. Ia tetap masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, ia tertindih oleh atap mobil yang tertimpa batuan. Harry pun terhimpit. Ia tidak bisa apa-apa. Tetapi dengan sekuat tenaga, Harry pun berhasil menyalakan EFL. Ia pun mulai tenang dan menunggu ada yang mendapatkan sinyal tersebut. 2 hari kemudian, tim geologis mendapatkan sinyal EFL tersebut. Malamnya, Harry pun dijemput oleh Garda Nasional. Rekan timnya pun datang menjemput. Beberapa saat kemudian, Russell, Lauren, dan Graham pun berhasil diselamatkan juga. Mereka pun pulang. Film selesai. Rating film dari saya 7,9 dari 10. Alurnya bagus. Dari efek juga untuk film tahun 97 udah sangat bagus ya. Cuma bagi saya yang kurang tuh banyak hal yang gak masuk akal ya. Tapi ya namanya juga film ya, it's okay. Kemudian ada ketegangan tuh yang terjadi tuh terlalu nanggung gitu, kurang nendang. Yang harusnya tegangnya tuh bisa maksimal, tapi ternyata hanya berhenti sampai di situ. But overall is good. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah jangan pernah menyerah karena keajaiban pasti bisa terjadi. Yang kedua, kita harus berani mengambil keputusan sulit untuk mendapatkan hal yang lebih baik ke depan. Dan yang ketiga, bencana akan selalu terjadi dan tidak ada seorang pun yang bisa memprediksinya.
sehingga kita sebagai orang yang beragama harus selalu berdoa dan berusaha untuk menghindari dosa. Jika kalian ingin request, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.